Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 210976. Saya merupakan mahasiswi Universitas Primagraha jurusan manajemen. Oke, baik, langsung saja. Di pembahasan kali ini saya akan share sedikit pengetahuan saya mengenai implementasi manajemen SDM di perusahaan Google. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah tahu dan pasti familiar banget ya dengan yang namanya Google. Ya, jadi Google itu diciptakan oleh suatu perusahaan. Awalnya itu hanya oleh dua orang yang mereka berteman, kemudian ingin menciptakan si Google ini dan akhirnya berkembang hingga sekarang. Nah, perusahaan Google ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di seluruh dunia yang dimana dalam meningkatkan kinerja SDM-nya itu dianggap berhasil, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meniru bagaimana cara mengelola kinerja karyawan yang ada di perusahaannya gitu. Perusahaan itu pasti memiliki yang namanya target yang akan dicapai. Karena mau bagaimanapun perusahaan bisnis itu berdiri karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, tercapainya tujuan itu berdasarkan dari kinerja karyawan yang ada di dalamnya tersebut gitu. Nah, jadi sebelum kita memilih karyawan-karyawan dan menempatkan karyawan-karyawan di bidang-bidang ini gitu, pasti telah dilakukan yang namanya perencanaan. Dari tujuan yang ada, pasti setiap perusahaan itu memikirkan perusahaan kita ini ingin bergerak di bidang mana, maka SDM yang seperti apa yang dibutuhkan gitu. Nah, pastinya seluruh karyawan sudah menerapkan hal tersebut dalam bidang perencanaan sebelum perekrutan SDM. Nah, hal ini sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan Google. Jadi, perusahaan Google pun tidak langsung merekrut banyak karyawan untuk bergabung atau bekerja di dalamnya gitu, melainkan sudah dilakukannya perencanaan terhadap perusahaan dan perencanaan terhadap SDM seperti apa yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bernard Giron, pengarang buku dengan judul The Google Way, yang mengatakan bahwa kunci atau rahasia dari kesuksesan perusahaan Google itu terletak dari sumber daya manusianya. Nah, dalam melakukan implementasi manajemen kinerja SDM, Google ini menerapkan 3 prinsip utama loh teman-teman. Yang pertama itu, Google hanya memperkerjakan individu yang terbaik di seluruh dunia, yang dimana individu tersebut sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan juga memiliki skill atau latar belakang dalam bidang desain, komputer, atau teknologi, dan sebagainya. Intinya dipilih yang terbaik dari seluruh kandidat yang ada atau yang melamar di seluruh dunia. Kemudian prinsip yang kedua adalah Google selalu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karyawan, sehingga potensi tersebut teraktualisasi. Jadi Google ini memiliki data potensi dan data kinerja dari setiap karyawannya, sehingga terdeteksi potensi dan kondisi realnya dari karyawan tersebut. Nah, dari data ini karyawan itu nantinya diberi pelatihan dan berbagai pengembangan lainnya seperti career planning, monitoring, talent matrix, coaching, dan sebagainya. Nah, hal tersebut untuk pengembangan talent atau skill yang dimiliki oleh karyawan. Kemudian menciptakan lingkungan meritokrasi. Nah, meritokrasi ini lingkungan yang dimana dia itu memberikan penghargaan atau reward terhadap karyawan yang memiliki kinerja terbaik gitu. Jadi setiap karyawan itu diberikan reward sesuai dengan kinerja yang dilakukan, dan penilaiannya pun objektif dan terstandarisasi secara akurat. Nah, jadi dari ketiga prinsip tersebut gitu, kita dapat mengetahui bahwa ternyata Google ini dia memiliki kualifikasinya tersendiri dan caranya tersendiri loh untuk mengetahui potensi atau skill yang dimiliki oleh individu yang
akan menjadi karyawan atau calon karyawan di perusahaannya tersebut gitu. Sehingga dari strategi yang dimiliki oleh perusahaan Google ini dapat mencetak atau dapat memilih kandidat terbaik dari pelamar yang ada di seluruh dunia ini. Nah, kenapa Google kayak gitu? Karena ya setiap perusahaan juga pasti ingin karyawannya itu memiliki kinerja yang baik gitu untuk kemajuan bersama gitu. Tapi ada hal yang lebih penting dari tujuan perusahaan Google ini memilih atau merekrut karyawan-karyawan terbaik seluruh Indonesia loh teman-teman. Jadi maksud dan tujuan dari perekrutan individu yang terbaik di seluruh dunia ini adalah kualifikasi dari perusahaan Google itu adalah mereka yang nantinya mampu untuk menciptakan target yang dimana targetnya itu harus dicapai dan masih memiliki keselarasan dengan target perusahaan gitu. Artinya jadi sistem kinerja di perusahaan Google ini menggunakan OKR gitu, dimana OKR itu adalah berfokus pada target dan tujuan gitu. Dalam elemen OKR ini yang pertama itu ada where do I want to go. Jadi tujuan yang dimiliki sebuah perusahaan atau tim atau individu itu, tujuan yang dibuat itu harus bersifat menginspirasi sehingga bisa membangkitkan semangat. Kemudian key result, how do I know if I'm getting there. Jadi yang harus dilewati dalam perjalanan untuk mencapai tujuan itu adalah key result, akan menentukan apakah kita sudah mencapai tujuan atau belum gitu. Nah, kemudian ada initiative, what will I do to get there. Berbagai usaha yang perlu kita lakukan untuk mencapai milestone yang sudah kita tetapkan. Jadi itu tujuan dari dilakukannya pelatihan oleh perusahaan Google terhadap karyawan, dilakukan direkrut individu-individu terbaik, itu tujuannya itu. Jadi nantinya si karyawan itu harus membuat target dan harus mencapai target yang sudah dibuat tersebut gitu untuk mencapai tujuan bersama di perusahaan tersebut. Oke, next, dalam melakukan manajemen kinerja SDM-nya, Google melakukan assessment manajemen. Yang pertama itu adalah monthly and yearly performance appraisal. Jadi sistem review kinerja di perusahaan itu dilakukan dengan menggunakan teori goal setting atau manajemen by objective. Jadi review kinerja itu dilakukan bulanan. Nah, biasanya dilakukan oleh atasan dan bawahan langsung didasarkan pada OKR tahunan dengan meninjau capaian target bulanan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, pada sesi ini dibahas mengenai pengembangan karir, coaching, masalah pribadi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah engagement survey. Itu adalah jenis assessment yang pada umumnya dilakukan untuk mengukur berbagai aspek psikologis karyawannya. Jadi survei ini dilakukan dalam setahun sekali dengan mengukur engagement dan aspek lainnya dalam organisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah assessment 360 derajat, di mana assessment ini adalah metode penilaian yang dimana dilakukan secara komprehensif dari atasan, bawahan, dan rekan kerjanya. Penilaian 360 derajat ini menggunakan kompetensi inti yang didasarkan pada karakteristik Google gitu. Nah, jadi di perusahaan Google ini karena dia menggunakan sistemnya OKR gitu, jadi target yang telah dibuat itu harus dicapai. Nah, dicapainya itu kita tahu target yang dibuat itu tercapai atau tidaknya itu dari assessment yang dilakukan oleh perusahaan Google ini terhadap karyawan gitu. Nah, perlu diketahui juga bahwa perusahaan Google ini sistemnya itu atasan yang mendengarkan bawahan, bukan bawahan yang mendengarkan atasan gitu. Kebanyakan perusahaan di Indonesia itu menerapkan sistemnya itu
bawahan yang harus mengikuti perintah atasan. Tapi kalau di perusahaan Google ini sebaliknya. Jadi bawahan yang berpendapat, bawahan yang mempunyai ide, yang menginspirasi, kemudian ketika idenya tersebut selaras gitu dengan tujuan perusahaan atau menarik gitu dan perlu dicoba atau baik gitu, positif, atasan pun akan mendukung gitu, akan approve terhadap ide atau inspirasi atau pendapat yang diberikan oleh bawahan tersebut gitu. Jadi dalam perusahaan Google ini karyawan itu memiliki kebebasan dalam menurut saya sendiri ya, kebebasan dalam segala hal. Yang pertama dalam jam kerja, kemudian juga kebebasan dalam berpendapat atau inspirasi mengeluarkan ide, kemudian juga kebebasan dalam mengutarakan masalah yang terjadi, baik itu oleh rekan kerja, dengan atasan, atau juga dengan masalah yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Jadi di situ ada momen-momennya gitu, perusahaan memberikan si karyawan ini untuk kalau bahasa kitanya masih sesi curhat lah gitu ya. Jadi menurut saya sistem kinerja SDM yang dilakukan di perusahaan Google ini sangat cocok sekali untuk kita kaum Z dan kaum Y gitu, untuk bekerja dengan cara atau sistem OKR yang diterapkan oleh perusahaan Google ini gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia ini dari jam kerja aja deh dulu, hampir sebagian besar perusahaan di Indonesia ini menerapkan jam kerja yang menurut saya menghabiskan waktu gitu, dimana karyawan itu harus tetap stay di kantor, baik itu ada pekerjaan, banyak pekerjaan, atau pekerjaannya sedang ringan-ringan saja, tapi mau nggak mau karyawan itu harus tetap stay dan menghabiskan waktunya selama jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, 3 sore, atau 5 sore gitu, duduk di mejanya, duduk aja di mejanya gitu, tanpa si karyawan itu boleh melakukan pekerjaan di rumah gitu, atau di luar sambil jalan-jalan ngopi-ngopi gitu. Tapi kebanyakan sih ya, mungkin boleh, tapi kebanyakan harus stay di tempatnya gitu, dan itu dilakukan secara berulang sebanyak 5 hari dalam seminggu. Biasanya ada juga yang menggunakan sistem shift gitu, dan ya sistem shift pun sama menurut saya jam kerjanya seperti itu gitu. Nah, sedangkan kalau di perusahaan Google kan dia menurut saya tidak menghabiskan waktu. Jadi kita itu diberi kebebasan untuk 3 hari itu hari kerja dalam seminggu di Google, di perusahaan Google, dan sisanya itu kita boleh bekerja di mana saja, bisa sambil liburan, kemudian di rumah sambil kumpul keluarga, itu juga boleh kalau di perusahaan Google. Dan menurut saya dengan cara itu merupakan salah satu cara yang efektif gitu untuk meningkatkan atau mempertahankan motivasi dari karyawan tersebut gitu. Karena kalau misalkan kita bekerja selalu di depan komputer, di depan laptop tiap hari selama 10 jam lebih gitu, itu menurut saya sangat boring dan menurunkan motivasi atau semangat kerja dari karyawan tersebut, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan tersebut, atau bahkan karyawan tersebut bisa resign dari pekerjaannya karena monoton cara bekerjanya gitu. Oke, baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mungkin forum saat ini saya katakan sebagai forum diskusi ya, jadi teman-teman bisa menanggapi, kemudian bisa berpendapat lewat kolom komentar di bawah ini gitu. Jadi kalau forumnya berupa diskusi gitu, tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang salah, jadi semuanya itu benar gitu, karena diperbaiki oleh pendapat-pendapat yang diajukan oleh penonton atau oleh teman-teman semua melalui kolom komentar di bawah ini. Baik, saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.